Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Levi of Sanusi. Anjay. Levi of Sanusi itu siapa? Almarhum bokap. Oh. Bokap ini apa udah meninggal dia 2021. 2000 oh, pas Covid. Pas Covid ya. Meninggal Covid juga. Bukan di diagnosa tuh nggak tahu dia di sini kayak sakit gitu. Kayaknya. Ya kita menyimpulkan ya kalau itu ya emang dia sering ngerokok dan ada masalah di ulu hatinya gitu. Pas Covid aja. Tapi pas Covid. Pas Covid ya. Iya. Jadi kok namanya of Sanusi sih? Lebih Inggris aja kan Jah. Anjay. Pakai off lagi. Off kan ini bagian dari kan Sanusi itu bapak gua. Kayak di Inggris kan tuh ada Duke of Wales. Nah, iya kayak gitu, Duke of Wales. Iya. Jadi lo Levi of Sanusi. Iya, bagian dari si Sanusi ini. Iya. Tapi nama asli lo apa? Ali Pahlevi. Anjay, namanya bagus ya. Kata bapak gua tuh nama Ali Pahlevi itu panglima besar Iran apa Irak gitu. Iran ya? Iran. Pahlevi itu Syekh. Iya, Iran. Syekh apa namanya ya? Apa kalau di Iran itu ada dulu ya? Kalau Pahlevi Iran lah. Di Iran lah dia yang ini. Jadi dia pengagum itu. Sepertinya iya, karena bapak gua tuh agamis banget sih. Lu? Mengikuti kayak dia, seperti dia, jadi pelan-pelan. Dulu gua nggak agamis banget gua, cing. Kenapa? Gara-gara ini puasa dulu gua pas setelah mengenal ngerokok ya kan kuliah. Kuliah tuh kayak paling dapat 5 satu bulan 5 gitu. Nah setelah gue menikah gue kayak pengen berubah nih gue nih, alhamdulillah kan 6 pasti goblok. Enggak, maksudnya paling kalah cuma 2, 3, 5 lah gitu. 2, 3, 5, 10 dong jumlah tuh, 2, 3, 5, 10 gitu. Tapi kemarin nih, tahun ini gue kalah 7 gitu, menurut gue ya ini kemajuan. Tapi kemajuan kan? Kemajuan lah. Kalau dari cuma 5 terus jadi sekarang 7. Iya, jadi 23 tuh. Iya. 23. Apa yang buat lo berubah begitu, Merit? Pengen ya anak ibaratnya gue ngajarin anak gue gimana nih cing, ibaratnya kan kita mau perbaiki diri sendiri baru kita ini gitu. Jadi ibaratnya udah pengen jadi ayah yang baik lah gitu. Benar. Ayah yang baik gitu cing. Paling nggak sekarang menuju jadi ayah yang baik ya. Iya, menuju jadi ayah yang baik. Kehidupan juga cukup dibatasi oleh norma-norma religi gak? Dibatasi norma-norma religi. Iya, maksudnya iya lo nggak berbuat dosa lagi. Kan bokap lo cukup agamis ya? Iya, cukup agamis. Sekarang hidup lo udah agak mendingan atau? Udah normal lah, udah nggak. Ibaratnya gue minum juga enggak cing. Dari dulu dan gue pernah nyoba dan nggak dapet feel-nya. Iya sih emang ya. Ada orang yang nggak dapet ya. Tapi kalau daun beda lagi. Tapi gue termasuk ini sosial, kalau ada ya udah gitu, dulu zaman dulu tuh. Nggak nyari-nyari. Iya. Nggak sendirian lah gitu ya. Nggak sendirian ya. Bareng-bareng. Tapi kalau daun masih masuk. Tapi sekarang udah enggak lah. Udah enggak. Udah lama aja, udah berapa tahun. Iya. Jadi seorang ayah atau jadi orang tua emang merubah banyak ini ya, mindset kita ya sebagai laki. Mindset. Sebagai laki itu pasti berubah harusnya. Betul. Apa yang menurut lo paling banyak berubah dari cara pandang lo terhadap hidup ini begitu jadi suami atau jadi bapak? Tanggung jawab tuh. Tanggung jawab istri. Kita udah punya 2 ekor kan. 2 ekor bini sama istri. Ibaratnya bini sama istri. Bini sama istri. Lo 2. Kagak 1. Bini sama anak. Iya. Bini sama anak cing. Terus gue ya pengen jadi sesuatu aja yang lebih baik. Dulu tuh ibaratnya durhaka banget. Melakukan belangsak lah. Belangsak ya. Begundal. Iya, begundal ya. Gitu, jadi ya udah menikah emang cara terbaik sih.
untuk ngebatasin kita berbuat yang enggak iya, gitu. Betul. Takutnya kepikiran kalau kita melakukan ini kepikiran anak gitu. Melakukan ini anak lagi gitu. Iya. Lo nikah udah berapa lama sih? Dari 2020 cuy. 2020. 2020. Anak satu ya gue lihat, cewek ya? Cewek. Iya. Wah, cewek lagi. Nah iya itu cuy. Kepikiran ya? Tapi bener gak sih kayak gitu cuy? Iya, gimana? Ntar kalau gede dia ketemu cowok kayak gue gitu kan. Iya tuh. Itu gimana ya? udah kepikiran dari pas lahir langsung kepikiran itu tuh. Tapi kan apa namanya? Kayaknya kita bangga punya anak perempuan, kita jadi walinya gitu cuy. Iya Ketika betul. ada nikah, gue jadi walinya dia gitu. Iya. Tapi kan kita harus memantaskan diri untuk jadi walinya, nggak sekedar cuman gitu. ngawinin doang, cuman ngebesarin dia sampai jadi berhasil gimana. Bukan jadi wali cuman mau ngawininnya doang. Iya. Tapi udah agak beneran lah sekarang lah hidup ya. Iya pasti sih. Nongkrong sama anak-anak stand up masih? Kalau ada momen dan kepengen aja baru nongkrong. Paling di Comika kemarin terakhir open mic Comika. Setelah itu nongkrong sampai jam 12 udah. Paling masih jam 12. Jam 12 sudah balik udah gitu. Maksudnya si bini lo mengizinkan juga untuk? Mengizinkan kalau udah prepare dia. Kalau udah bilang dulu jangan langsung dadakan gitu, dia kan bilang kayak gitu. Kalau dadakannya sebel dia ibaratnya. Walaupun dia tahu ini nongkrong sama anak stand up. Dia tahu, dia kan tahu. Dia ngizinin gitu ibaratnya. Tiap hari di rumah masa lu nggak ketemu sama teman-teman lo gitu. Iya. Lo ketemu sama bini lo apa di stand up? Enggak. Teman kerja gua dulu. Tapi dia tahu lo stand up maksudnya? Dulu belum tahu. Pas gua masuk Suca kan gua keluar tuh. Nah dia tahu kalau gua tuh ada stand up. Langsung booming tuh di kantor tuh. Lepin nih stand up keluar. Boomingnya karena keluar duluan ya? Keluar ini? Resign dari kantor ya? Resign dari kantor dulu deh baru tuh tayangan pertama tuh audisi. Iya. Kan pecah banget kan kucing. Iya. Yang beli. Gak masih ingat gue. Beli.com gitu ya. Sekarang apa? Kerja juga? Masih? Gue masih kerja juga cing. Di IT juga gue. Emang apa sih ini? Gue jaringan komputer gue. Jaringan komputer ngapain sih? Jadi lo tau data center nggak cing? Tahu. Data center itu jadi adalah sebuah sistem yang dimana itu terdapat banyak unsur aspek-aspek. Jadi gue ini kayak server, lo tau server kan? Tahu. Kalau server itu PC tapi versi besarnya gitu. Yeah. Kalau komik ibaratnya kayak Herman Jonek nih PC. Kalau itu Radit tuh, ya gede itu. Mana Herman Jonek lagi? Supaya paham kan. Iya. Di situ ada kabelan gimana jaringan supaya ada kalau server satu mati, gimana cara merubah itu. Jadi kita punya backupnya lagi, jadi otomatis gitu. Jadi nggak akan mati tuh kalau server-server yang kayak Instagram, Google itu nggak bakal mati tuh. Kan pernah down juga, berarti seluruh servernya down itu. Kalau Instagram dulu kan pernah tuh. Jaringan itu ada bermasalah di jaringan internet. Kan internet kan di bawah laut tuh mungkin ada putus. Nah, itu makanya ngebuat lama. Kalau putus biasanya tuh dia punya backup linknya atau pakai satelit atau jaringan yang lain gitu. Atau yang lebih muter lebih jauh lagi gitu. Ya. Nah, lo tuh mininya itulah. Di kantor, lo bertanggung jawab terhadap jaringan itu? Jaringan ya di perusahaan kan? Di perusahaan ya? Antar perusahaan kan kita kerjasamanya tuh. Lo jadi di perusahaan IT yang mengerjakan jaringan kantor lain? Kantor lain, ya. Memprovide. Memprovide. Butuhnya apa nih? Kita bisa replacement atau apa. Lo kayak vendor lah berarti vendor, ya? Vendor. Bukan sebuah perusahaan terus ada jaringan komputernya dan lo... Khusus gua, staff IT-nya enggak. Bukan. Jadi memang vendor penyedia layanan itu? Gue hindarin itu ting kalau ada misalnya kerja di bank nih, bank kan udah sekarang pakai IT kan, pakai internet. Nah, gue kagak mau gitu, gue mau jadi vendor aja dah. Emang karena jalan-jalan gitu, maksudnya kita kerja nggak di kantor gitu, kerjanya kita di kantor orang lain. Setelah itu balik, udah nggak usah balik ke kantor lagi, balik ke rumah. Gitu. Ya. Anak lapangan lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Tapi pernah nggak lo kerja di IT tapi ya netap di kantor pernah. itu? Nggak betah, gue 2 bulan doang gua. Bosen ya? Bosen nih. Gak ngapa-ngapain ya? Gak ngapa-ngapain. Terus di bank lagi sih. Terus di bank lagi. Emang kenapa kalau di bank? Riba kan. Anjay. Iya. Tapi bosen ya kalau misalnya staff IT yang ada di
di perusahaannya hampir nggak ngapa-ngapain kalau nggak ada trouble gitu. Iya, hampir nggak ada apa-apain kalau nggak ada trouble. Paling 1 kali kerjaan sih kalau untuk yang sekelas senior ya. Kalau untuk junior mah paling printer rusak itu. Itu malas gua kayak gitu tuh. Printer rusak atau install aplikasi baru gitu. Kalau yang senior nggak ngapa-ngapain ya, kecuali ada trouble. Kalau nanya juniornya nanya, "Bang, ini gimana ya, Bang?" "Oh ya udah, ini kerjain udah selesai," gitu. Itu sih. Jadi bosen ya sebenarnya kerja itu ya. Kecuali kalau yang di vendor ini kan lo tantangannya selalu baru ya. Maksudnya dengan di kantor ini ya tantangannya beda. Betul. Satu tim ada berapa tuh, Lev, kalau gitu? Kalau gue tempat kerja baru nih, gue ada 1 orang tuh ada 4 orang. Untuk mengerjakan jaringan dalam sebuah kantor, 4 orang cukup? Nah, itu tergantung dari agreement-nya. Misalnya dia pengen butuh data center nih, secepat mungkin otomatis kita butuh resource yang banyak dan tiap hari harus config, harus mounting gitu. Kalau mounting itu jadi perangkat kita pasang di rack yang itu tuh, ya itu tuh mounting. Jadi tergantung agreement-nya yang dia butuhkan apa. Bahkan gue pernah instansi pemerintah, gue bikin data center sendiri tuh gue sama tim gue tuh 2 orang 4 orang gitu. Itu termasuk sama programnya untuk menjalankan itu atau ada vendor lain tuh untuk softwarenya? Ada lagi vendor beda lagi bagian softwarenya itu. Kalau si bagian coding gitu ya, bagian program. Kita ibaratnya nyediain perangkat kerasnya gitu. Kalau kita perangkat keras ya jatuhnya, perangkat keras. Termasuk inian instalasi kabel. LAN gitu. Nanti diisinya sama si vendor software. Vendor software dalam-dalamannya. Kita cuma penyedia link aja ibaratnya. Kalau di sipil tuh kita yang ngebuat aspal doang, Bang. Aspal sama portal tuh. Kita portal tuh. Yang bikin mobil bukan kita, vendor lain. Lo jalur aja. Penyedia jalur ya. Fasilitas jalur untuk dimasukin berbagai macam software. Emang kuliah lo apaan? Gue manajemen informatika. Jadi membuat software itu gue. Nah itu ibaratnya gue tadinya belajar jadi back, makanya sekarang jadi gelandang gitu. Kerjaan gue gelandang. Walaupun sama-sama di lapangan bola. Sama-sama di lapangan bola. Harus gue ngerokok Cing ya? Iya. Nah kalau di kampus sebenarnya ini kerjaan lo yang sekarang itu harusnya ngambil jurusan apa? Teknik informatika. Bukan manajemen informasi. Gue pengen masuk itu tapi nggak bisa karena gue IPS. SMA gue IPS. Nah terus lu belajarnya dari? Otodidak. Jadi otodidak gue. Ngoprek komputer aja? Ini belajarnya? Enggak, gue bikin program, jadi bikin website nih. Ada tuh website pelajaran. Gue bikin website kayak gitu, bikin data input aplikasi penjualan gitu, aplikasi kalkulator. Nah itu, dan gue emang itu bukan feel gue nggak ada di situ gitu. Akhirnya gue ngerasa jaringan nih. Iya, maksud gue lo belajar jaringan dari? Nah itu ada di mata kuliahnya ada jaringan, tapi basic banget kayak nge-crimping gitu. Crimping tau nggak Cing? Apa itu? LAN, kan itu ada syarat-syaratnya. Nah kita yang ngebuat itu tuh, nanti colokin ke komputer. Gitu, tapi kan itu ada alatnya kan? Ada alatnya lagi. Sekarang kayak udah tinggal masukin, krek udah jadi kayak orang ngelinting jegrek yang begitu. Nggak ada, setahu gue nggak ada. Harus masukin aja manual, iya manual. Kalau ada langsung jadi, beli itu yang langsung jadi. Tapi kan kita nge-request berapa meternya kita kan nggak tahu. Iya. Nggak ada, setahu gue. Crimping namanya? Crimping ya. Crimping. Dulu tuh kerjaan gue tuh narik-narik kabel, Cing. Instalasi kabel komputer ke server aja gitu kerjaannya. Wah nggak bakal berkembang nih gue. Ibaratnya gue cinta sama dunia IT. Akhirnya gue masuk Suca cabut, dapat kerjaan baru. Itu gue akhirnya gue belajar bikin data center. Itu gila. Sekarang dia udah bisa nih loh kalau disediain perangkatnya lo bikin sebuah jaringan tuh udah bisa. Udah bisa sih ibaratnya. Ibaratnya kayak wifi ini termasuk jaringan, Cing. Lo kalau nyolokin ke wifi kan biasanya ada LAN tuh. Laptop lo ke LAN nih. Ya. Itu sebenarnya dalam istilah lain komputer itu nyambung ke Google. Kalau diatur bisa. Kalau dialuri ya langsung ke server Google. Sebenarnya intinya. Iya. Sekarang kan jaringan pakai
WiFi juga bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, nggak pakai LAN, tapi asal satu jaringan, misalnya pakai IndiHome misalnya, atau pakai oksigen. Nah itu bisa antara komputer sama komputer komunikasi itu tanpa harus ada server. Fungsinya untuk apa dulu, Cing? Kalau biasanya kan harus punya IP public, Cing. IP public kita harus nyewa. Jadi misalnya Cing pakai oksigen nih, gue pakai IndiHome, gue bisa ngelihat laptop lu. Tapi harus dengan persetujuan lu gitu, Cing. Oh, gue pernah tuh waktu itu tuh sama teknisi komputernya di sana. Kan gue WA nih ada masalah ini. Download aplikasi aja dulu, jadi gue kerjain dari sini. Iya, itu nge-remote artinya, Cing. Dia bisa ngoprek-ngoprek komputer gue komputer gitu dari sana. Iya, dia pakai protokol internet itu, Cing. Pakai Anidex atau pakai TeamViewer. Oh, tapi harus persetujuan gue ya? Karena disuruh ini. Dia misalnya host ini si orang IndiHome pengen mengontrol komputer Anda, accept apa enggak kan? Ya itu. Oh. Pakai protokol internet. Udah pada canggih-canggih banget ya. Iya. Nah, lo habis Suca kegiatan stand up lanjut terus. Selain Sohibul Diksi ya, lo kan lumayan habis waktu tuh, berapa tahun gitu sama Sohibul Diksi ya? Iya, kerja gua paling gitu, Cing. Kerja? Kerja 2 perusahaan yang 2 bulan itu terus sama yang kemarin itu. Tapi stand up jalan terus? Masih jalan terus stand up, latihan open mic. Kan gua sempet abis Suca tuh bikin special show juga gua. Masa Lupa namanya kan. Masa Lupa? Di Kerawang. Karena lo dari Kerawang ya? Dari Kerawang ya, gue nyobain tes dulu Kerawang. Akhirnya responnya baik tuh, kata Bari tuh. Berapa penonton waktu itu? 70%. 70% dari kapasitas? Kapasitas 100. Iya. Ya lumayan berarti, 70 orang. Nah sekarang mau bikin lagi spesial show. Spesial show. Namanya Proper TI. Proper TI. Apa itu nih? Proper TI maksudnya pakai distripin lagi, Proper TI apa itu? Sebenarnya kan ini Proper TI itu kan dualisme makna. Iya. Properti dan atau menyiapkan teknologi informasi. Proper kan menyiapkan kan. Iya. Yang proper lah TI-nya gitu. Ya, yang pas lah gitu. Iya. Ini apa nih? Kok stand up-nya lo coret. Stand up comedy special by Levi of Sanusi. Stand up-nya malah lo coret. Lo nggak stand up, lo ngelawak. Gue melawak, bisa dibilang berkomedi. Kayak gimana sih contohnya misalnya? Kayak yang dulu lo di Suci? Di Suci iya kayak gitu, tapi kan itu cuma satu gimmick doang kan. Nah nanti ini di properti gue akan mengeluarkan banyak gimmick. Gue akan pakai slide, akan pakai properti juga, Ting. Tapi ya berhubungan semua sama teknologi informasi atau enggak? Atau kalau si slide itu properti iya, gue pakai teknik itu kan, pakai slide apa PowerPoint ya. Iya. Kayak yang di Suci itulah ya. Kayak di Suci itu. Lo berapa kali sih di Suci tampil? Gue keluar 10 besar. 10 besar. Yang pas pecah-pecahnya kata itu. Iya. Nah waktu itu apa ya ininya ya? Maksudnya masukan dari si Radit mengenai model komedi yang kayak lo tuh? Kata dia tuh harus ngeliatin Carrot Top, kata dia kan. Ada Carrot Top komedi luar negeri. Nah gue tuh kurang suka sama komedi Amerika. Komedian Amerika gue lebih suka ke British. Nah mungkin beda genre kan, gue makanya Radit kan dia orangnya suka sama Amerika komedi gitu kan. Iya. Mungkin juga kemarin itu jadi agak terlihat membosankan karena minggu ini terus minggu depan masih kayak begitu. Nah kalau sekarang kan lo paketin dalam satu pertunjukan. Satu pertunjukan. Nah, berapa banyak tuh gimmick yang ini? Berapa persen lah yang model-model kayak di Suci itu? Kira-kira bisa 50%, Cing. Gue kira-kira bawa 150 jokes. Buset. Hampir. Banyak banget 150 jokes. Dia karena memang lo tipe one-liner sih ya? Tipe one-liner, iya. Tipe one-liner. 150 jokes. Banyak banget. Bener-bener jokes itu, Cing. Kayak gue pengen banget beat gue tuh jadi legend. Iya. Kayak Moa. Iya. Cawang atas sama bawah ya. Jadi beat street joke ya. Iya. Dan yang lebih berpeluang memang yang one-liner gitu sih.
Iya. Tapi 150 banyak banget kali live lo. Udah lo ngumpulin. Lo banking dari sekarang udah 150 tuh? Udah 150, tinggal gue siap-siapin aja setlist. Karena dulu gue masa lupa itu sekitar 80 jokes doang. 80 jokes? 80 jokes tuh. Sekarang 150 jokes? Ya. Dan 50%-nya pakai slide itu? Iya, pakai slide itu. Bahkan mungkin bisa nambah, karena kan gue mungkin dapat gimmick baru, dapat ini baru. Iya. Ini kapan sih live? 23 Juli. 23 Juli dan udah dijual nih sekarang? Udah jual di sekarang di Comika. Di Comika. Nanti juga lo tempatnya di Comika? Di Comika juga. Presale dari tanggal berapa tuh? 3 April sampai 4 Juni? 4 Juni. 100, itu bedanya apa yang 65 sama 120? Itu 65 presale 1 deh saya salah. Sekarang kalau beli sekarang udah yang itu selanjutnya tuh 120? Oke. Karena ada 2 tiket nih. Apa tuh bedanya? Yang 8 nih, yang misalnya di normal ya, ada yang 80, ada yang 150. 80 apa? Beli dua. Oh, oke. Beli 2. Beli 1 80, beli 2 150. Iya. Oke. Tanggal 23 Juli 2023 di Comika, Markas Comika. Kapasitas berapa live ini live? Kayaknya cepet deh, 100 orang. Iya. Dia udah sekarang udah masuk ke presale 1, udah berapa persen? Wah, nggak tahu tuh, gua belum nanya-nanya lagi. Ini Comika itu urusannya. Comika ya, urusan Comika itu. Kalau sama Comika tuh sistemnya gimana sih, live? Lo ngajuin dulu sih kita. Ngajuin dulu, Bang, saya pengen bikin special show nih. Kata dia oke. Dan sebenarnya tujuan gue ini adalah digital download. Oke. Digital download gue dapat 40% dari itu. Dan ini semua tiket misalnya sold out nih 100 nih, semuanya buat gue gitu. Tiketnya buat gue, dia menyediakan tempat doang. Sama perangkat produksinya. Di handle sama Comika. Comika, betul. Nanti pembagiannya pada saat digital download. Oh, jadi lo nggak ribet sama penyelenggaraan nih sekarang? Nggak ribet sama penyelenggaraan, karena dulu itu sempet pusing gue juga, Cing. Pas lagi yang masa lupa itu. Iya, lebih enak sih kayak gini, lebih ideal ya. Lebih ideal lo bisa nyiapin penampilan lo. Betul. Dan udah ada 150 sekarang. Lo ini nggak optimis nggak bakal habis? Gue optimis sih, Cing. Karena gue beda banget dari komika lain sih, gue ngerasa gitu. Beda banget tuh, pokoknya kocak lah. Kocak gaming, ya. Kocak gaming. Tapi kalau mau lihat model beat lo tuh di mana? Model beat gue apa yang serupa sama gue? Enggak, yang beat lo nih. Misal ada orang yang baru tahu lo, gitu. Ya lihat aja di Suci aja, keywordnya aja Levi of Sanusi. Lihat model-modelnya akan kayak begitu tuh. Akan kayak gitu. Di Instagram lo bikin gak sih? Enggak, gua enggak, Cing. Kenapa? Malu aja gua. Lu malu? Malu, Cing. Kenapa ya? Ibaratnya bawa beat lama. Emang sih komik-komik lain kayak gitu kan, pada repost lainnya dia. Nah, gua kayak nggak mau gitu, Cing. Kenapa ya? Udah nggak tahu. Nggak tahu ya, silakan. Maksudnya kan buat promosi ya sebenarnya. Oh ya gitu ya? Iya, gue juga enggak sih. Nggak kan ada orang yang ngambil potongan penampilannya dia di mana terus di posting di Instagram, ya. Tapi kan itu promosi juga, maksud gue. Bagian dari promosi. Bagian dari promosi. Lo nggak mau coba yang kayak begitu nih? Nih model komedi gue kayak begini, lo bisa saksikan langsung di properti nanti gitu. Apa lo percaya aja sama pasar lo? Percaya aja sama pasar gue, Cing. Anjay. Percaya aja sih. Iya. Emang lo ngerasa masih ada pasar lo nih sekarang? Masih percaya. Iya. Ibaratnya gue setiap open mic kocak kayak banget. Iya. Di open mic lo di mana? Gue kemarin terakhir di Comika. Gue ke komunitas kurang, Cing, sekarang. Karena apa namanya? Kurang ideal kali ya. Tempatnya? Tempatnya, kecuali Jakbar ya, karena dia indoor ya. Pokoknya yang indoor oke dah tuh. Kalau yang kurang itu kurang suka gue, makanya kayak di Ketawa tuh oke, di Comika oke. Gitu. Masih sering lo open mic? Kalau gue udah nyiapin aja baru gue ini. Nah untuk persiapan ini lo open mic berapa kali? Paling
sebulan 2 kali lah paling Cing. Tapi materi yang beda? Materi yang berbeda, iya. Oh. Gua sortir yang mana nih, ini yang bagus. Oh, iya. Nah kalau off air, terakhir kapan? Nerima off air? Setelah Suci, di Kerawang. Oh. Udah lama banget. Kalau Radit tuh termasuk off air nggak? Iya. Oh iya, Radit tuh. Di Radit. Yang gua bawain materi presentasi komedi tuh ke Anissa tuh, itu terakhir tuh. Oh iya. Jadi memang masih ada lah pelatihan off-air-nya gitu kan? Iya, masih ada pelatihan off-air. Iya. Tapi sekarang lu tergabung komunitas katanya? Iya. Lo asal Karawang tapi udah di sini? Iya. Kalau mau main lo ke komunitas itu? Kemana aja kan bisa, Cing. Kalau kita mau jakbar ya jakbar, ke jakut, nggak apa-apa, jakpus. Terus sih kemarin ke jakpus sih kemarin, Jakarta Pusat. Tapi tergabung di stand up UNJ? Iya, tergabung stand up UNJ gara-gara dimasukin Yuda. Yuda apa? Yuda Brajamusti. Oh, Yuda Brajamusti. Dia kan anak UNJ dia. Iya. Ya, Cing. Apa-apa, aman. Ya. Cing, boleh diminum, Cing? Boleh. Jadi berapa lama tuh 150 jokes? Sejaman lebih, paling sejam 50 menit. Sejam 50, sejam 10 lah. Wah, berarti rapet banget dong ya? Wah, kacau, Cing. Kacau, Cing. Iya. Nggak bisa lihat sih ininya ya, modelnya. Tapi ada, yang tipikal kayak gue ada. Namanya tuh Tim Vine, itu dia lord gue banget lah, gue ngidolain dia. Dia British comedy kan. Dia kayak bawa barang-barang kayak gitu. Makanya gue tuh dulu karena dulu kan nggak boleh plesetan, stand up nggak boleh plesetan. Pas gue ngeliat dia hanya pakai plesetan terus nih, berarti stand up boleh dong. Akhirnya gue punya indikator nih. Akhirnya gue, ya udahlah, gue pakai plesetan, orang gue punya indikatornya kok, kenal parameternya. Karena memang ya, yang model lo tuh plesetan lumayan jadi senjata ya? Jadi senjata, iya. Tapi kan lo bangun dulu setupnya. Betul. Nggak cuma sekedar bermain plesetan doang gitu kan? Betul. Setupnya dibangun bahkan sama gambar-gambar. Gambar-gambar, betul. Iya. Emang lo tertarik kan sulit itu sebenarnya. Kalau maksud gua kalau misalnya anak-anak yang bikin beat gitu ya, verbal kan berdasarkan keresahan. Ya gua lagi ngerasain apa nih, gue pengen ceritain gitu. Nah kalau lo gimana caranya nyarinya? Lo nyari-nyari aja deh. Kira-kira apa gitu aja. Tapi nyari-nyari juga, terus kalau ngeliat sesuatu yang lucu ya kita jadiin jokes. Kayaknya kayak lu deh, Cing, kayak di pas lu lagi siaran deh, nyari-nyari. Lu bikin nulis jokes juga kan gitu. Hampir sama kayak gitu deh kayaknya deh. Oh. Hampir sama kayak gitu. Ya kritikan Radit waktu itu memang lo terlihat lo nyari lucunya doang gitu, sehingga lupa membangun setupnya segala macem gitu. Ya memang itu sih ininya ya, caranya. Jokes teller namanya juga, cerita jokes. Iya. Sulit memang, tapi lo lihat lah, kata dia kocak banget. 150 kocak banget isinya. Dijamin garansi kocak. Kocak ya? Udah garansi. Gue udah garansi kocak, anjay. Udah lo. Nanti kayaknya akan ada suatu part di mana show gue itu gue akan memberi garansi kelucuan. Maksudnya? Jadi dimana kalau ada jokes kagak ngerti lo bisa tunjuk tangan, nanti gua akan jelasin lagi. Harus ada garansi dong. Setiap jasa pasti ada garansi kan, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Masa jokes nggak ada ya kan? Iya. Harus ada garansinya ya. Jadi kalau ada dia ngebeat dan nggak lucu, nah lo bisa protes ke dia. Nah dia akan menjelaskan gimana lucunya, karena sebenarnya lo yang nggak ngerti. Anjir, iya. Sama Sohibul Diksi gimana? Kenapa sih? Gimana sekarang? Ya Rio udah punya ini udah juara kan, emang udah pada jarang ngumpul. Kicuy masuk gak sih? Sohibul Diksi? Kicuy masuk kan? Sama Kicuy masih ini. Di asinan malah jualan sekarang. Jualan asinan ya? Gue kemarin baru beli itu. Iya. Gue Marcel kan, di Marcel ya kalau nggak salah. Kicuy di Marcel ya? Siapa aja sih Sohibul Diksi? Aris ada masalah. Tahu sih emang, Cing. Iya. Hilang dia udah. Tapi dia sempat si Rio nanya, ini gimana nih untuk stand up fest? Kita menggunakan apa nih? Si Aris nyaut aja. Tapi kayaknya kemungkinan di hari H kita nggak tahu kan. Datang apa kagak gitu. Iya. Oh, di stand up fest lo tampil sebagai Sohibul Diksi. Betul.
Rio, Aris, lo, Icuy, Iya. Ripai. Ripai ngapain kan? Falah. Ripai dia bikin special sauce juga kan nanti sama si Didit. Didit. 2 orang dia, Didit. Ciledug. Oh, oke. Ripai terus apa lagi? Falah. Oh, Falah. Falah Akbar. Falah WJ ya? Falah WJ. Suca juga. Satu lagi? Suca. Rio. 7, kan? Putra. Oh, Putra Comika. Comika ya. Dia kerja di Comika ya Comika sekarang? dia. Iya. Kameramen gua nanti dia. Anjay. Dia Comika. Dia kan juga ada special show juga kan? Iya, dia sudah berangkat namanya dia berangkat. Udah ya? Udah selesai. Digital download udah baru rilis apa dia? Oh, iya. Jadi udah pasti siap 23 Juli dan 150 bit kotak semua. Jadiin tagline mantap, kocak. Oh iya. Kocak semua. 150 jokes kocak semua. Kalau nggak kocak ada garasinya. Ada kan? garasinya ya bener kan? Gitu, aman. Jadi nontonnya boleh tunjuk tangan. Lev, gue nggak nemu nih lucunya di mana gitu misalnya gitu. Iya. Lo akan coba jelasin. Coba, jadi gini nih, anjing. Ketawa udah ketawa kan ya udah. Kocak. Anjing. Lucu nggak ya? Iya, tapi ntar kalau 150-nya ada tunjuk tangan gimana? Enggak, itu satu part doang. Apa namanya, misalnya tadi gue jokesnya ada banyak nih, ada yang nggak ngerti nggak di tema apa gitu. Oh gitu. Ya kalau semuanya pada nunjuk, dan 100 orang nunjuk semua lo ulang lo. Nah, itu akan gue melakukan spontanitas gimana, apa namanya, improv. Ya. Maksudnya Melatih kan improv. bisa aja kan. Siapa yang kagak ngerti? Ada yang nggak ngerti nggak? Ada semuanya 100 ya pada nunjuk. Lo ngulangin satu-satu lagi. Jadi 2 jam ini. Jadi 2 jam ya. Oke, dibilang pasti kocak. 150 jokes pasti kocak. Kalau nggak kocak, nanti gue terangin. Nanti gue terangin kocaknya di mana. Iya. Ada opener? Opener Apep Dodo dan Ipul Parker. Dia anak Kerawang semua. Ipul Parker terus? Sama Apep Dodo. Apep Dodo. Oh, dia anak Kerawang nih? Iya. Memang tinggal di Kerawang? Memang tinggal di Kerawang. Kita ibaratnya nih ngelihat lucu 3 generasi, Cing. Maksudnya? Rip Show ini, itu kalau lucu generasi pertama kan gua. Si Apep yang kedua, generasi kedua, Ipul Parker yang ketiga. Maksudnya generasi ini? Generasi iya, masuknya. Oh. Jadi si Ipul paling baru? Paling baru dia. Iya. Tapi masih suka ke Karawang loh? Kalau lah gue kan kemarin nyekar ya, gue ke Kerawang gitu. Nyekar ke bokap kan, sekalian aja gue 2 hari minta izin sama istri. Gue main ke Kerawang gitu. Kadang-kadang ada kerjaan di Kerawang juga di perusahaan lama kan. Gue sambil nginep sehari dulu gitu. Harus izin sama istri lo ya? Harus izin. Sini izin sama istri ya? Izin sama istri. Kan gue bilang harus manajemennya dia bagus. Harus ngasih tahu terlebih dahulu. Jangan dadakan. Gitu boleh nggak sih, Cing? Gak apa-apa kan? Sebagai suami? Nggak apa-apa lah, bagus lah. Apalagi udah tahu lo hidupnya tidak terorganize. Iya sih. Jadi lebih bener ya. Lebih enak. Cuman lo rela nggak digituin, kan masalahnya itu. Rela-rela aja sih, karena memang baik juga sih, Cing. Nah iya, kan yang paling penting itu. Harus tahu ya, harus memberitahu kan komunikasinya. Iya kan, kadang-kadang kita sebagai laki juga ngerasa anjir diatur banget sih. Nah, gitu. terus gimana tuh tinggal gitu, Cing? Nah iya, tinggal lo bisa nerima apa enggak. Kalau menurut lo bagus ya terima aja lah. Kan kagak rugi juga. Iya, nggak rugi. Nggak rugi juga. Nggak rugi, betul. Kadang-kadang ada ego aja sih sebagai laki kok diatur gitu. Kalau emang bagus kenapa emang? Akhirnya lo jadi agak bener kan, Agak bener ya. Iya. Daripada kesana kemari kan. Tapi punya 150 jokes pasti kocak, tapi diatur sama istri. Itu? Iya. Diatur sama istri. Iya. Oke Levi, terima kasih. Mudah-mudahan lancar si proper TI-nya ini. Iya. Habis tiketnya. Jadi digital downloadnya juga banyak yang beli. Siap, Cing. Ya, sehat terus sampai itu yang paling penting ya. Iya. Dan teruslah diatur istri supaya semakin terarah hidupmu. Iya. Jadi terarah hidupmu. Oke, makasih ya. Terima kasih, Cing. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.